Selamat pagi anak-anak kami. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Anak kami, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang materinya juga masih dalam pecahan. Dan yang mau kita bahas pada pertemuan ini adalah operasi hitung bilangan pecahan. Perhatikan judul yang Bapak buat di sini, operasi hitung pada pecahan. Nah, yang pertama mau kita bahas operasinya adalah penjumlahan, yaitu penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan yang mau kita bahas ada 3 bentuknya. Yang bagian A, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Langsung saya buat contoh, 5/23 ditambah 6/23. Nah, dari kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama. Jika penyebut dari dua pecahan sudah sama, kalau operasinya penjumlahan, maka langsung kita jumlahkan pembilang. Maka kita tuliskan 5 tambah 6. 5 tambah 6 per penyebutnya tetap 23. 5 tambah 6, 11. Maka 5 tambah 6 per 23 sama dengan 11 per 23. Nah, itu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Bagian B, penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Jika dua pecahan penyebutnya belum sama, tidak boleh langsung kita jumlahkan. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Coba perhatikan contoh, 5/8 tambah 1/2 sama dengan, nah, penyebut belum sama. 5/8 tambah 1/2 sama dengan, kita samakan penyebut, kita cari KPK dari 8 dan 2. KPK-nya adalah 8. Maka dapat kita tuliskan 5/8 tambah 1/2 sama dengan 5/8 tambah 4/8. Dari mana 4/8? Itu sama dengan setengah. Jika penyebutnya sudah sama seperti tadi, ini sudah sama, maka yang kita jumlah pembilang. 5 tambah 4, yang ini 5 tambah 4 per 8, penyebutnya tetap. 5 tambah 4 sama dengan 9, berarti per 8. Nah, 9/8 inilah pecahan tidak murni. Maka kita ubah dia ke dalam pecahan campuran. 9 dibagi 8 dapat 1. Sisanya 1. Maka 9/8 sama itu dengan 1/8. Bagian C, penjumlahan antar pecahan campuran. Dalam menyelesaikan atau menjumlahkan pecahan campuran, nanti ada kita buat 2 cara. Nah, coba kita lihat contohnya. 3/4 tambah 2/2 sama dengan, nah, cara pertama, 3/4 tambah 2/2 sama dengan, kita ubah dulu ini pecahan campuran, kita ubah dulu ini ke dalam pecahan tidak murni. Nah, bagaimana mengubahnya? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Secara cepatnya, 4 kali 3 tambah 3, berarti 15/4, itulah yang ini. 2/2, 1/2 atau 2/2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti ini menjadi 5/2. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan tidak murni. Penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan lagi. Kita cari KPK dari 4 dan 2. KPK-nya adalah 4. Maka ini kita tuliskan tetap 15/4. Yang 5/2 menjadi 10/4. Nah, sekarang penyebut sudah sama. Tinggal menjumlahkan pembilang. 15 tambah 10, 25/4. Nah, ini pecahan tidak murni. Nah, kita ubah dia ke dalam pecahan campuran. 25 dibagi 4 itu dapat 6, sisanya 1. Makanya 6 1/4. Inilah cara yang pertama. Artinya kita ubah pecahan campuran itu ke dalam pecahan tidak murni. Nah, cara kedua, 3/4 tambah 2/2 sama dengan. Nah, pertama kita lihat dulu bilangan bulatnya, itu dulu kita jumlahkan bilangan bulatnya. Nah, di sini 3, di sini 2. Maka kita buat 3 tambah 2.
Kemudian kita jumlahkanlah pecahannya 3/4 dengan setengah. Kita tulislah 3/4 tambah setengah. Nah, sama dengan 3 tambah 2, 5. Nah, 3/4 tambah 1/2 ini tidak boleh langsung kita jumlahkan, karena penyebut belum sama. Kita samakan dulu penyebut. Kita tentukan cari KPK 4 dan 2. KPK-nya adalah 4. Maka 3/4 tetap 3/4 setengah menjadi 2/4. Maka kita tuliskan di sini 3/4 tambah 2/4. Nah, selanjutnya ini tetap 5 tambah. Nah, 3 tambah 2 itu 5/4. Nah, berarti 5 tambah 5/4. 5/4 ini pecahan tidak murni. Kita ubah dia ke dalam pecahan campuran. 5 dibagi 4 dapat 1, sisa 1. Makanya ini 1/4. Nah, 5 tambah 1, 1/4 itu menjadi 6, 1/4. Maka hasilnya sama dengan cara pertama tadi. Baik, sampai sekian pembahasan kita untuk hari ini, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Nah, anak-anak kami, kembali Bapak ingatkan, tetap dipelajari, diulangi lagi, dan tetap semangat, juga dijaga kesehatannya. Sampai di sini, terima kasih.